Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito, Bersamo Kito Sehat. Nah, hari ini pemirsa kita akan membahas tema yang sangat menarik bersama dengan narasumber yang telah hadir hari ini. Langsung saja kita sapa, ada Dr. Else. Halo Dr. Else. Halo Helda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aktivitas seperti apa, lancar? Ya kayak biasa ya. Seperti biasa ya. Makin sibuk ya kayaknya Dokter Else ya. Enggak juga. Tapi tetap semangat ya pada sore hari ini. Insya Allah. Insya Allah sehat. Nah, Dokter Else, hari ini kita akan membahas materi tuberkulosis atau TBC. Secara definisi sebenarnya TBC ini seperti apa sih? Dan seperti apa penyebarannya di Kota Bengkulu, khususnya di Provinsi Bengkulu, Dokter Else? Ya kalau untuk definisinya sendiri, dia itu adalah salah satu penyakit yang menular. Ya, penyakit yang menular yang disebabkan oleh namanya Mycobacterium tuberculosis. Ya, jadi makanya TB itu atau TBC itu adalah singkatan dari Mycobacterium tuberculosisnya itu. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara di Kota Bengkulu, barusan ya kita searching sama-sama, kalau di Kota Bengkulu sampai di tahun ini sampai April 2025 itu sudah ada 250-an kasus. Nah, kalau kita bicara penyebarannya, dia melalui droplet, melalui udara, tetapi harus ada droplet. Artinya droplet itu adalah partikel yang berasal dari entah saat pasien yang TB itu berbicara, atau dianya itu batuk atau bersin seperti itu. Ini mirip-mirip serupa dengan COVID-19, Dokter Else, apakah tidak? Penyebarannya, dengan penyebarannya? Benar, penyebarannya mirip. Tapi yang membedakan kalau COVID-19 itu adalah virus, Betul. kalau yang TB ini adalah bakteri. Nah, kalau kita dulu mungkin waktu COVID-19 kan belum ada pengobatan pastinya ya, pengobatan pastinya tuh belum ada karena dia itu virus. Tapi kalau yang TB ini sudah ada pengobatannya, sudah ada pengobatan kategori A, B, C, D, pengobatan pada anak gimana, pengobatan TB pada ibu hamil bagaimana, dan sebagainya. Tapi secara garis besar sama, seperti itu. Kita melihat penyebarannya dan di Kota Bengkulu juga lumayan tinggi ya tadi ya dokter ya. Kira-kira faktor yang mempengaruhi itu seperti apa dokter? Kalau kita bicara faktor tentunya sangat kompleks ya. Ada dari pasien itu sendiri, ada mungkin dari tenaga kesehatan juga bisa, atau dari faktor-faktor lain. Kalau misalnya kita bicara dari pasiennya sendiri, mungkin memang pertama, kalau kita bicara TB ini dia rentan dengan imunitas. Yang kedua, dia rentan dengan kontak erat. Karena dianya itu tadi, penularannya itu dengan kontak erat, atau kayak kita ngobrol ini aja Helda, ini bisa tertular juga. Tetapi apa yang membedakan, misalnya ada kita ngobrol sama pasien nih Helda, aku kena, Helda nggak kena, apa yang membedakan? Itu adalah balik-balik imunitas. Gitu. Baik, kita akan lanjut ke pemaparan materi Dr. Else tentang TBC pada hari ini pemirsa. Nah, kita hari ini bahas tentang TB ya, tuberkulosis. Next, oke. Ini pengertiannya ya tadi ya, dia penyakit menular yang disebabkan oleh kuman atau bakteri Mycobacterium tuberculosis, dan kuman ini menyebarnya lewat udara. Tetapi udara ini bukan udara yang bebas seperti itu ya, tapi udara dia yang membawa partikel apa yang dari droplet yang berasal dari waktu pasien TB itu batuk, bersin atau meludah. Jadi dari dahak pasien yang TB aktif itu juga bisa menyebarkan kuman TB lewat udara, seperti itu ya. Nah, ini tadi, jadi penyakitnya itu menular diakibatkan kuman TB dan bukan penyakit keturunan ya, bukan penyakit keturunan atau penyakit kutukan ya. Artinya tidak ada faktor genetik ya, dokter?
tidak ada ya, tidak ada di sini faktor genetiknya. Terutama menyerang paru-paru. Jadi sebenarnya TB ini bisa menyerang organ mana aja. Jadi mungkin yang sering terdengar ada TB kelenjar, ya, TB tulang, Jadi ada macam-macamnya ya, Dok? macam-macam. Cuman yang sangat infeksius itu adalah TB paru. Nah, mungkin yang lebih banyak juga kasusnya TB paru. Tapi untuk yang lain-lainnya apakah ada, Dok? Ada TB kelenjar, TB tulang, ya. Mungkin ada juga yang pernah dengar TB usus. Nah, itu banyak. Tapi mungkin hari ini kita concernnya ke TB paru dulu, seperti itu. Dan itu faktor utama atau penyebabnya berbeda-beda, dokter, untuk bakterinya atau sama? Bakterinya sama, tetapi kenapa dia organ yang diinvasinya atau yang dikenainya itu yang berbeda-beda, seperti itu, ya. Next. Nah, kita bicara bagaimana sih keadaan TB itu di Indonesia itu sendiri, ya. Nah, ini datanya tahun 2022 kalau nggak salah ya, tahun 2022. Jadi belum dapat yang tahun 2024 karena kan 2025 lagi ongoing ya. Jadi kalau situasi TB TBC di Indonesia yaitu estimasi jumlah kasusnya 842.000. Tinggi ya, dokter ya? Lumayan. Jadi sebenarnya kita cukup berprestasi di TB ini. Ini prestasi yang tidak diinginkan ya, dokter ya? Jadi kita kalau nggak salah itu peringkat ketiga di Asia atau di dunia. Tapi mudah-mudahan di Asia ya, nggak di dunia. Kalau saya nggak salah peringkat ketiga di Asia seperti itu. Itu peringkat tiga. Jadi cukup berprestasi seperti itu ya. Dan kasus yang belum terlaporkan 32% ya. TB anak ini lumayan banyak ya, 60.676, dan TB dengan HIV. Jadi orang yang sudah terinfeksi HIV itu rentan kena TB. Orang yang kena TB kan belum pasti tentu terinfeksi HIV. Tapi orang yang HIV dia sangat beresiko tinggi untuk terkena penyakit TB ini. Sangat rentan ya, dokter? Tapi lihat di sini di sudut kanan bawah ya, itu ada angka 85% keberhasilan pengobatan. Itu menurut saya cukup kabar gembira ya, kabar gembira buat pasien-pasien yang TB. Jadi kalau selagi pengobatannya itu rutin, pengobatannya itu baik seperti itu ya, insya Allah akan menuju keberhasilan pengobatan ini. Artinya masih ada harapan untuk sembuh dan pulih ya, dokter? Sangat-sangat ada harapan ya. Nah, kita lanjut ke ini ya. Nah, ini jumlah kasus TB di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Nah, kita lihat bahwa trennya sih dari 2013 sampai 2019 ya, lumayan naik ya, lumayan naik. Tapi di 2020, di 2021 nurun. Tapi kita harus ingat apa yang terjadi di tahun 2020-2021 ini adalah waktu kita COVID-19. Jadi diasumsikan bahwa tahun 2020-2021 tuh bukan tidak ada kasus TB, hanya saja mungkin karena kita banyak isolasi mandiri, banyak yang tidak bisa, keterbatasan gerak lah istilahnya ya, tidak bisa keluar rumah, tidak banyak momok yang waktu kita mau ke rumah sakit memeriksakan diri. Jadi dianggap 2020-2021 ini kasus TB tidak banyak yang tidak terkonfirmasi secara diagnosisnya. Banyak yang tidak memeriksakan diri, banyak yang tidak terdiagnosis itu. Makanya pada tahun 2022 melonjak tinggi karena kita sudah di masa yang pandemi COVID mulai hilang seperti itu ya, mulai berguyur, kita sudah bisa kemana-mana seperti itu ya, bisa kemana-mana. Oke, nah ini tadi ya, jadi ini adalah apa ya, semacam penelitian lah, semacam penelitian seperti itu. Jadi apa yang terjadi pada pasien TB yang tidak diobati setelah 5 tahun? Nah, 50%-nya akan meninggal, 25% akan sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh yang tinggi, 25% menjadi kasus kronis yang tetap menular. Seperti itu. Jadi angka 50% ini sangat besar untuk terjadinya kematian ya. Jadi untuk penyakit TB ini selain dianya itu kalau tidak diobati tentunya akan menularkan yang ke yang lain, terutama kontak erat sama yang serumah. Dengan keluarga ya, Dok? Ya, dengan keluarga, belum lagi kalau dia punya aktivitas tinggi, misalnya dengan komunitasnya, dengan teman kantornya yang satu hari mungkin kayak kita di sini satu hari bisa
memakan waktu 5 jam dengan orang yang sama, dengan ruangan yang sama, dengan memakai AC, dengan tidak ada ventilasi yang baik ya. Maksudnya kan kalau kita pakai AC tentunya kita menutup ventilasi ya. Nah, tidak ada cahaya yang cukup, itu sangat rentan sekali ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya ya. Jadi contoh ilustrasinya satu pasien yang TB aktif itu, yang paling banyak itu partikel yang dia keluarkan TB aktifnya itu pada saat dia bersin. Jadi kalau nggak salah kalau dianya berbicara itu 0 sampai 200 partikel seperti itu ya. Kalau dianya batuk 0 sampai 2000 partikel TB-nya itu. Tapi saat dia bersin itu bisa sampai berapa ribu atau juta, lupa saya. Tidak bisa terdeteksi juga ya dokter ya kalau sampai ribuan ya. Makanya kita itu punya adab sebenarnya ketika bersin. Dan kita seorang muslim juga diajarkan kalau ketika kita bersin itu kita menutup mulut seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi ketika seorang pasien TB aktif ini bersin, lihat sekali bersin dia berterbangan seperti itu, partikelnya, dropletnya itu bisa mengenai orang-orang di sekitarnya seperti itu ya. Ya, miriplah dengan COVID, makanya kalau pada zaman COVID itu kita harus jaga jarak seperti itu ya. Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan dropletnya itu penyebarannya bisa sampai ke orang seperti itu ya. Baik dokter, kita harus tahan terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, terus saksikan dokter kita.